Yo, halo semuanya, balik lagi sama aku, Koinem. Di sini kita akan ceritakan seluruh alur cerita anime yang menceritakan tentang seorang antisosial yang biasa-biasa saja, tapi sebenarnya adalah pengendali roh. Kok bisa sih? Nanti kalian akan tahu. Tetapi jika ada kesalahan dalam alur ceritakannya, mohon dimaafkan. Sebelum memulai ceritanya, ada baiknya juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama, langsung aja kita mulai ceritanya. Cerita kita mulai dari tokoh utamanya yang merupakan seorang mahasiswa ansos alias antisosial yang bernama Ahji, yang sejak dari kecil sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya yang pergi entah kemana, yang sekarang ini lagi melakukan aktivitas masak-memasak kayak koki pro sedikit ngehalu di dapur rumahnya. Saat Ahji lagi asik memasak ramen atau apalah ini, tiba-tiba entah datang dari mana, yang pasti bukan dari isekai. Tiba-tiba saja ada seorang summon atau makhluk OP yang biasa menjalin kontrak dengan manusia yang bernama Dora, yang gokilnya juga bisa jadi super mini, yang tahu-tahu langsung muncul di dapur Ahji. Yang gokilnya, usut punya usut ternyata tidak sengaja dipanggil oleh Ahji melalui masakan yang dibikin oleh Ahji. Selain itu, Dora faktanya juga ingin mencicipi setidaknya sampai habis masakan dibuat oleh Ahji. Dirasa yang tak beres dengan Dora, Ahji manusia normal tentunya langsung kaget dengan hal tersebut. Namun meski begitu, berkat insting antisosialnya yang sudah terasah, dia pun akhirnya berhasil mengatasi rasa kagetnya serta bagaikan menyia-nyiakan kesempatan silver atau bahkan platinum itu untuk punya cewek pai-pai. Dia malah langsung berusaha mengusir Dora-chan dari rumahnya. Namun sekeras apapun Ahji berusaha untuk ngusir dari rumahnya, Dora bagaikan cakra plastik yang kau lempar. Gokilnya selalu saja balik ke rumah Ahji tanpa hambatan dan antrian, sampai bikin Ahji jadi nekat melakukan berbagai metode kekerasan yang tentunya bertujuan bikin kapok Dora. Tetapi sayangnya kembali berujung Ahji yang tak kunjung berhasil mengusir Dora yang makin nempel sama Ahji. Selain itu, hal ini juga diperparah dengan Dora yang juga ingin menjalin kontrak jiwa dengan Ahji dengan maksud agar Ahji bisa menjadi tuannya. Lanjut cerita, karena cara kekerasan gak berhasil, Ahji pun memilih melakukan cara yang lebih sopan dan bermartabat, walaupun sebenarnya sudah terlambat sih, yaitu berbicara dengan Dora dengan harapan agar ia bisa dapat informasi dari Dora mengenai cara menendang Dora dari rumahnya. Setelah lumayan lama dia berbicara, Ahji apasnya tidak berhasil menemukan info yang dapat membantunya untuk mengusir Dora. Lalu karena cara sopan juga gak berhasil, Ahji pun memilih cara terakhir, yaitu dengan menghindar serta mencuekkan Dora dengan harapan agar Dora bisa pergi dengan sendirinya. Namun siapa sangka, kelakuan Ahji bukannya bikin Dora pergi, kelakuan ia nyatanya malah bikin Dora makin berupaya membuat Ahji bisa menerima kehadirannya, serta bersedia menjalin kontrak jiwa dengan dia. Lalu berbekal upayanya yang memang harus melewati serangkaian kegiatan membingungkan serta meresahkan, mulai dari selalu mengikuti Ahji pergi yang kelihatannya juga sampai ke WC, mengganggu keseharian Ahji hingga merayu Ahji dengan kata-kata maut dari mode jumbonya. Dora pada akhirnya berhasil hoki karena ia ujung-ujungnya mampu membuat Ahji menerima kehadirannya serta bersedia menjalin kontrak jiwa dengan dirinya. Yang dimana hal ini tentunya juga membuat Ahji dan Dora jadi tinggal serumah mulai sekarang. Plus bikin Ahji juga bisa menggunakan kekuatan Dora yang memiliki elemen tukang es. Kemudian singkat waktu, pada esok harinya, waktu Ahji dan Dora lagi gabut di tengah kota, tiba-tiba mereka sekarang mendadak dapat gangguan dari seekor summon kayak Dora. Cuma bentuknya saja yang beda, yang bernama Luan, yang tanpa alasan langsung menangkap Dora, sampai membuat Ahji pun langsung bingung dengan kelakuan Luan yang tahu-tahu langsung nyekap Dora. Dirasa Ahji lagi bingung, tanpa banyak mikir Luan pun langsung gas meludahi Ahji dengan skin Dora, serta langsung kabur sambil ketawa kayak satwa gila, mentertawakan Ahji yang dimana tindakan Luan ini pun tentunya langsung direspon oleh Ahji yang langsung membabi buta mengejarnya. Di tengah pengejaran, Ahji pun tidak sengaja bertemu dengan seorang anak laki-laki yang kelihatannya setengah ngahalu yang bernama Stan, yang tahu-tahu langsung ngoceh dengan Ahji yang sebenarnya gak begitu dihiraukan oleh Ahji karena ia masih sibuk mencari keberadaan Dora. Sampai Ahji pun akhirnya memilih mengakhiri interaksi yang paidah ini dengan perataan jalan.
Skip cerita agar tidak terlalu lama. Setelah lumayan lama, Ahji melakukan pengejaran yang cukup membalungkan. Ahji untungnya sukses menyelamatkan Dora dari tangkapan Luan. Selain itu, Ahji tak disangka juga mampu menemukan induk dari Luan yang ternyata merupakan seorang mahasiswa kalem dari Universitas Ahji, plus keluarga dari kepala sekolah Universitas Ahji yang bernama Hana. Namun meski Ahji berhasil menemukan Hana, akan tetapi Ahji cemennya malah memilih tidak membalas Hana yang sudah cari masalah dengan Dora. Karena Ahji tidak ingin berurusan dengan Hana yang kelihatannya bukan orang sembarangan. Sementara dengan Dora, untungnya tidak sependapat dengan Ahji. Karena Dora nyatanya memilih menggip pukulan kepada Hana. Walaupun pukulannya pada akhirnya gak guna, karena berhasil dihindari oleh Hana yang langsung menggunakan jurus Minato yang gak ingat nama jurusnya nih. Lanjut cerita, pada keesokan harinya, walaupun Ahji kemarin sudah tidak ingin berurusan lagi dengan Hana, akan tetapi entah kenapa Hana pada hari ini malah kembali cari masalah dengan Ahji dengan meminta ia menemuinya di sebuah hutan, yang kali ini malah berujung dengan Ahji dan Dora yang terpaksa terlibat pertarungan sengit dengan Hana dan Luan, sampai bikin Ahji dan Dora jadi mengalami kesulitan karena Hana dan Luan ternyata bukanlah summon sembarangan. Namun meski begitu, berkat kerjasama mereka yang lumayan bisa kompak, mereka pada intinya malah berhasil mengungguli Hana dan Luan. Selain itu, pertarungan ini juga berakhir dengan damai tanpa drama lebay, karena Hana dan Luan nyatanya bukan ingin menghabisi Ahji dan Dora, melainkan mereka cuma ingin mengetes kemampuan Ahji dan Dora, apakah sudah lumayan mek atau tidak. Lalu selain berakhir dengan damai, Ahji dan Dora nyatanya juga mulai akrab dengan Hana dan Luan. Dan karena keakraban mereka, Ahji pun dapat informasi dari Hana mengenai dia yang ternyata akan selalu mengawasi keseharian Ahji dan tak menutup kemungkinan bisa sampai ke WC. Kemudian cerita pun berlanjut pada esok harinya, yang dimana Ahji dan Dora pada hari ini lagi gabut di kelas Ahji. Lalu saat mereka masih gabut mau ngapain, tiba-tiba suasana di kelas Ahji mendadak dirusuhkan oleh para binatang yang tanpa kompromi langsung bikin onar di sekolah Ahji. Yang tadi sangka ternyata bukan cuma di sekolah Ahji saja, tetapi di penjuru kota Ahji. Kemudian di waktu kondisi kota masih kacau balau, Ahji pun tidak sengaja ketemu sama satu cewek telinga kucing yang ternyata juga memiliki kekuatan yang kira-kira setara Dora. Cuma bedanya kalah porsi bodinya saja, yang bisa disebut sang Neko. Yang usut punya usut merupakan wujud lain dari kucing kenalan Ahji yang bernama Miau. Lanjut, waktu Ahji ketemu Miau, Ahji memilih menyelamatkan Miau yang dikira dia lagi dikepung para binatang. Padahal aslinya Miau hanya lagi diikuti oleh para binatang yang sebenarnya juga tak akan menyakitinya. Karena usut punya usut, Miau lah yang ternyata merupakan belalang kerok dari kekacauan ini. Sebab Miau lah yang sudah membuat para binatang jadi seperti binatang. Selain itu, kelakuan mempaidah Miau nyatanya juga langsung direspon oleh Hana dan Luan, yang tanpa kompromi langsung datang memperingatkan Miau agar menghentikan kelakuan gak jelasnya karena gak ngasilin apa-apa. Yang untungnya juga langsung ditolak oleh Miau, sehingga membuat Hana dan Luan tak punya pilihan selain baku hantam dengan Miau, sampai bikin keduanya jadi kehabisan banyak tenaga. Dirasa keadaan sudah membahayakan, Ahji dan Dora memilih turun tangan menghentikan pertarungan mereka. Dan untungnya pertarungan ini pun akhirnya berhasil dihentikan oleh Ahji dan Dora. Selain itu, karena hal tadi, Miau akhirnya memilih menghentikan ulahnya mengacaukan kota, plus memilih tinggal sementara bersama Ahji dan Dora. Lanjut cerita pada esok sorenya, sedang menjalankan aktivitas gabut mereka di rumah Ahji, mereka pun sekarang ini mendadak kedatangan tamu berupa para pasukan kepala sekolah Universitas Ahji yang bernama Harun, yang juga merupakan kakek dari Hana, yang di luar dugaan berniat membawa mereka untuk mengikuti jamuan makan malam bersama Hana dan kakeknya, yang dimana niat para pasukan ini pun tidak dapat ditolak oleh Ahji. Karena apapun alasannya, para pasukan kakek Hana tetap akan gas membawa mereka. Lalu karena hal tadi, Ahji, Dora, dan Miau mau tidak mau harus terpaksa mengikuti jamuan tersebut. Dan untungnya jamuan ini pun berjalan dengan lancar. Hingga sampai suatu ketika, tanpa peringatan, kediaman kakek Hana mendadak diserang oleh para musuh kakek Hana yang berjumlah sekitar 5 orang,
yang tentunya juga bukan orang sembarangan, sehingga membuat kakek Hana dan yang lainnya jadi tidak punya pilihan selain melakukan perlawanan terhadap para orang-orang tersebut. Skip cerita, setelah lumayan lama mereka melakukan perlawanan yang sangat sengit, mereka pun sangat gagal menangani para satwa tersebut, yang akhirnya juga berujung dengan terbunuhnya kakek Hana serta para pengikutnya dalam kejadian ini. Sementara Haji, Dora, Miao, Hana, dan Uluan untungnya berhasil selamat dari kejadian itu. Kemudian lagi-lagi pada esok harinya, Haji dengan dibantu oleh Dora dan Miao pun pada hari ini memilih ikut saran Haji guna mencari seorang cewek yang dapat membantu mereka melacak habitat para musuh Hana yang sebenarnya adalah cewek gajah. Sebab tanpa sepengetahuan mereka, ternyata bebatang logam, mirip para rodal kesatria batang hitam. Karena cewek tersebut usut punya usut, sebenarnya adalah Stan, yang kita tahu adalah laki-laki yang entah apa alasannya malah milih nyamar jadi makhluk astral yang tak tahu asal-usul spesiesnya. Lanjut cerita, berbekal pencarian Haji dan CS ya, mereka pun akhirnya sukses menemukan keberadaan Stan yang ternyata lagi berada di kota untuk jualan buku yang merupakan hasil dari karangannya. Setelah itu, mereka pun memilih menyamar jadi orang berbeda, walaupun sebenarnya tidak ada bedanya, guna menyelidiki Stan, yang berujung dengan mereka yang tak disangka akhirnya ketahuan oleh Stan. Sebab Stan nyatanya sangat mudah menebak penyamaran mereka, yang memang sudah jelas nggak ada bedanya. Lalu karena sudah ketahuan, mereka pun memilih berinteraksi dengan Stan ala geng jalanan. Di tengah interaksi, tiba-tiba ada gerombolan robot yang ternyata adalah para musuh Stan, yang tanpa banyak perundingan langsung gas menjikat Stan plus Haji dan CS-nya, yang nggak tahu apa sebabnya malah ikut ngibrit sama Stan, sampai membuat mereka hingga ikut Stan ke dalam mobil mewah yang memang sudah dipersiapkan ke Stan untuk kabur kayak GTA, memakai mobil supercar yang pastinya juga berujung dengan Haji dan yang lainnya jadi kejar-kejaran kayak GTA, memakai mobil supercar. Namun meski mobil yang mereka gunakan sudah bisa dibilang lumayan bikin mata menyala, akan tetapi para musuh mereka yang bentuknya seperti robot pakai rok ini tak disangka masih belum menyerah untuk melibas mereka. Karena para robot ini kerennya terus saja melancarkan serangan terhadap Haji dan lainnya, sehingga berujung membuat pelarian mereka jadi berhasil dihentikan oleh para musuh. Namun meski pelarian mereka berhasil dihentikan, akan tetapi berkat kekuatan serta skill Stan yang memang sangat sulit dijelaskan, namun intinya berbau teknologi, Haji dan yang lainnya untungnya berhasil menangani para musuh tersebut. Selain itu Haji akhirnya juga dapat kesempatan untuk tahu mengenai cewek yang membantu mereka. Kemudian selanjutnya, setelah semuanya beres, Haji dan yang lainnya pun memilih ikut Stan yang ternyata lagi berpetualang ke berbagai belahan dunia. Namun bukan belahan dunia isekai. Skip waktu pada esok harinya, Haji dan CS-nya melalui bantuan Stan hari ini memilih mulai melacak keberadaan para musuh Hana. Dan berbekal bantuan Stan ini, Haji pun akhirnya berhasil mengetahui jumlah para musuh Hana yang ternyata bukan 5, melainkan 7 satwa. Plus mengenai ketujuh satwa itu, yang ternyata bukan cuma menghancurkan tempat ini, akan tetapi juga mencuri banyak kumpulan summon yang disegel oleh kakek Hana di sebuah ruangan bawah tanah. Selain itu, melalui reruntuhan bangunan tempat tinggal kakek Hana juga, mereka pun akhirnya berhasil melacak keberadaan salah satu dari ketujuh musuh tersebut, yang ternyata lagi berada di sebuah tempat. Dan berbekal hal tersebut, Haji, Dora, Miao, dan Stan akhirnya memilih pergi ke tempat itu. Selama perjalanan mereka menuju tempat tersebut, mereka ternyata saling curhat satu sama lain mengenai kehidupan mereka, khususnya kehidupan Haji yang sejak dari kecil sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya yang pergi entah kemana, serta masa lalu Dora yang anehnya seakan disegel oleh seseorang. Karena Stan tak disangka mampu menemukan sebuah benda misterius yang tersegel di dalam diri Dora. Kemudian singkat saja, setelah lumayan lama mereka melakukan perjalanan yang melelahkan, menyenangkan, dan menghalukan, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan, serta langsung bergerak menuju tempat orang yang mereka cari, yang tak disangka harus melewati berbagai tempat, yang membingungkan yang salah satunya adalah sebuah desa terbengkalai, yang warganya nggak tahu hilang kemana. Lalu setelah itu mereka pun akhirnya menemukan orang yang mereka cari, yang ternyata adalah seseorang yang sudah tua yang bernama Modo, yang uniknya tinggal di tengah-tengah bunga yang mekar, yang juga langsung diintai gerak-geriknya oleh Haji dan CS-nya.
Sampai karena kelakuan Dora yang mendadak teriak karena akibat disapa Mr. Ratrat, Aji sama Dora pun jadinya terpaksa mendatangi serta ngobrol dengan Modo. Di tengah obrolan, tiba-tiba cuaca yang awalnya mendung. Di tengah obrolan, tiba-tiba cuaca yang awalnya mendung biasa mendadak memunculkan angin topan mini yang menghancurkan banyak bunga yang berada di sekitar rumah Modo, sehingga membuat Modo jadi tersulut emosinya sampai berubah menjadi wujud aslinya yang ternyata adalah salah satu dari 7 orang tersebut. Dirasa kondisinya sudah tidak aman, Aji dan CS-nya tanpa banyak mikir langsung gas melawan Modo, yang sayangnya berujung dengan Aji dan CS-nya yang ketar-ketir meladani Modo. Selain itu, hal ini juga diperparah dengan Miao yang sudah tidak sanggup lagi meladani Modo, sehingga bikin Raja jadi memilih memberikan banyak kekuatannya kepada Aji dengan maksud agar Aji bisa lebih gila dari Modo. Dan melalui kekuatan Dora inilah, kekuatan Aji perlahan juga mulai meningkat. Selain itu, Aji juga minta sama Stan agar menahan Modo untuk sementara. Dan ternyata Stan untungnya berhasil menyibukkan Modo sampai Modo jadi langsung marah barbar, hingga membuat tanah yang ada di sekitar jadi terbongkar. Yang tak disangka, di bawahnya ada banyak kerangka manusia yang kelihatannya juga membongkar penyebab desa yang mereka lewati sebelumnya. Jadi ada kosong tak ada orang. Dan mungkin penyebabnya adalah Modo yang kelihatannya sudah membantai para warga desa. Lanjut cerita, setelah lumayan lama Aji meningkatkan kekuatannya, Aji untungnya sukses menjadi lebih gila dari Modo, yang tentunya juga berujung Aji yang berhasil bikin Modo jadi ketar-ketir, hingga Modo akhirnya berhasil dikalahkan oleh Aji dengan menyerang segel yang berada di tubuh Modo, hingga membuat segel tersebut jadi melemah. Plus Aji dan yang lainnya juga dapat penjelasan dari Modo mengenai penyebab warga desa mati, dan ternyata penyebabnya adalah memang Modo yang memang benar sudah membantai para warga desa karena warga desa sudah membunuh orang yang disayanginya. Lalu waktu Modo masih menjelaskan, tiba-tiba segel Modo mendadak retak dan akhirnya hancur. Yang tak disangka juga malah melepaskan kekuatan asli Modo, yang kali ini lebih ngeri, bahkan sampai merenggut jiwa Modo. Selain itu, karena saking ngerinya, Aji yang sudah gila kekuatannya saja malah berhasil dikalahkan serta dibuat pingsan oleh Modo. Termasuk juga Miao dan Stan yang juga ikut pingsan karena akibat meladani Modo. Yang hingga berujung Dora yang terpaksa mati-matian seorang diri meladani Modo, yang sekarang lagi berniat menyikat Aji. Sementara Aji yang pingsan yang gak usah dipikir pakai logika, masuk ke tempat segel Dora sehingga membuat Aji jadi memilih menyentuh segel tersebut. Olah Aji tadi malah bikin kekuatan gila Dora jadi bangkit walaupun cuma sebentar. Namun meski cuma sebentar, tetapi siapa sangka ternyata mampu mengalahkan kekuatan Modo yang sudah mencapai level max, dan berujung Modo yang akhirnya berhasil dimundarkan oleh Dora. Selain itu, Aji yang sekarang lagi dalam keadaan setengah sadar, jadinya juga tahu kalau Dora memiliki kekuatan yang luar binasa. Lanjut cerita, setelah Modo kalah, Aji yang sudah sadar bersama dengan para CS-nya pun langsung bergerak pergi dari tempat ini. Di tengah perjalanan, mereka tak disangka malah mendapat serangan dari kawan-kawan Modo. Dan karena serangan ini, Aji dan yang lainnya pun akhirnya tewas dalam insiden ini. Kemudian setelah itu, ceritanya pun berlanjut dengan jiwa Aji yang untungnya berhasil diselamatkan oleh orang yang pasti super ngeri. Yang usut punya usut, bukan seseorang yang tak tahu asal-usulnya, karena orang ini ternyata adalah ayahnya Aji yang bertahun-tahun menghilang entah kemana. Selain itu, ayahnya ternyata juga berniat membantu Aji dan kawan-kawannya lulus dari kematian dengan cara yang gak usah dipikir pakai logika, yaitu dengan mengembalikan jiwa Aji ke masa lalu agar ia dan kawan-kawannya bisa menghindari serangan teman-teman Modo. Lalu selain membantu Aji, ayahnya juga meminta kepada dia supaya menemuinya di sebuah tempat pelatihan yang bernama Demon Force. Lanjut saja, dengan berbekal bantuan dari ayahnya, Aji dan teman-temannya tentunya berhasil menghindari kematian mereka. Kemudian setelah itu mereka pun memilih menjemput Hana dan Luan yang tanpa disangka sudah pergi duluan ke Demon Force, yang akhirnya juga membuat Aji dan CS-nya juga langsung bergerak menuju Demon Force. Sesampainya mereka di Demon Force, mereka pun langsung mendapat serangan dari pihak kawan-kawan Modo yang ternyata masih mengejar, hingga mereka akhirnya ditolong oleh Satwa Lexi yang nyatanya juga merupakan salah satu orang kepercayaan para petinggi Demon Force yang bisa disebut Nona Kelinci.
Kawan-kawan Modo pun memilih pergi dari Demon Force, sehingga mereka tidak ingin berurusan dengan pihak Demon Force. Apalagi hal ini juga didukung dengan 3 dari mereka yang pernah belajar di Demon Force, yang dimana hal tadi tentunya juga membuat Ahji dan CS-nya jadi aman sementara dari serangan para kawan-kawan Modo. Selain itu, Ahji dan CS-nya setelah basa-basi sebentar sama Nona Kelinci, tentunya juga langsung gas menjelajahi Demon Force. Di tengah penjelajahan, Ahji dan yang lainnya pun dapat tumpangan dari satwa bertopi merah yang juga bisa kita sebut dengan Paman Tuprah, yang dengan baik hati bersedia membawa mereka ke kota yang ada di Demon Force, hingga Ahji dan CS-nya sampai ditraktir oleh Paman Tuprah untuk makan serta membeli beberapa barang. Waktu pun terus berjalan dan setelah berjam-jam mereka jalan-jalan, mereka pun akhirnya dibawa Paman Tuprah ke arena yang merupakan tempat pendaftaran guna mengikuti pelatihan di Demon Force. Sebab Ahji dan CS-nya ternyata juga ingin mengikuti pelatihan itu. Selain itu, Paman Tuprah nyatanya juga merupakan peserta yang ingin mengikuti pelatihan tersebut. Dan untungnya baik Ahji dan CS-nya serta Paman Tuprah pun untungnya berhasil lulus dalam pendaftaran, sehingga membuat yang tentunya membuat mereka jadi mulai mengikuti pelatihan di Demon Force. Usut punya usut, ternyata memakai sistem lantai, maksudnya para peserta harus menyelesaikan berbagai tantangan yang ada di setiap tingkat arena, yang jumlahnya juga nggak main-main karena mencapai 100 tingkat. Selain itu, tantangan di tingkat yang pertama ternyata bukanlah tantangan yang mudah, karena walau di tingkat yang pertama akan tetapi tantangannya ternyata benar-benar susah gila plus di luar logika. Kayak pemandunya yang ternyata memang skopet gila. Namun meski begitu, Ahji dan CS-nya plus Paman Tuprah untungnya sukses menyelesaikan tingkat yang pertama, yang tentunya juga otomatis bikin mereka melaju ke tingkat yang kedua, yang untungnya lebih logika karena pemandunya ternyata adalah Nona Kelinci. Selain itu, tantangan yang diberikan Nona Kelinci untungnya juga berhasil ditangani semua oleh Ahji dan CS-nya serta Paman Tuprah. Selain itu, para peserta yang lulus juga makin sedikit karena sekarang tinggal berjumlah 15 satwa saja lagi. Bahkan sampai tingkat 5 ternyata masih 15 orang saja lagi. Sebab Ahji dan CS-nya serta para peserta yang lulus hokinya selalu berhasil menyelesaikan semua tantangan tingkat 2, 3, dan 4. Sementara tantangan di tingkat 5 masih belum tahu kejelasannya. Karena sebelum tahu apa yang terjadi, sayang seribu sayang, cerita season satunya malah sampai di sini saja nih. Dan ceritanya pun selesai.